Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Palembang kali ini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Saya Indah Fajarwati dari SD Negeri 113 Kota Palembang. Saya Widuri Desari dari SD Negeri 111 Palembang. Saya Thomas Arifin Amin dari SMP Negeri 10 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Aruf. Waalaikumsalam Pak Widuri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aruf? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baiklah Pak Aruf, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, di mana Pak Aruf berperan sebagai coach, Ibu Indah sebagai coachee, dan saya sebagai observer atau pengamat. Oke, sebelum melakukan praktik coaching, ada hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Aruf. Jadi saat Pak Aruf melaksanakan coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai atas praktik coaching yang Bapak lakukan. Ya, seperti apa tahapannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian apakah Bapak Aruf sudah memiliki kompetensi coaching mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apakah Pak Aruf itu sudah memiliki prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kemitraan dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Aruf. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Aruf kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Untuk sesi coaching kali ini, Bu Widuri, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk pertanyaan itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian apakah indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Bapak dapatkan dari proses coaching ini? Untuk pertanyaan tersebut saya ingin coaching yang saya coaching itu dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik. Jadi Pak Aruf menginginkan coaching bisa menemukan solusi dan rencana yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu ya. Oke, baiklah Pak Aruf, silakan Pak Aruf melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Indah menggunakan alur tirta. Nanti setelah proses coaching kita akan melaksanakan, kita akan ngobrol kembali ya Pak. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak Aruf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Aruf. Pak Aruf, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya ini sehat ya Bu ya, juga sehat ya. Bu Indah, artinya ada yang ingin Bu Indah sampaikan kepada saya. Boleh diceritakan Bu Indah? Sebetulnya sih bukan cerita apa sih Pak Aruf, cuman ini mengenai perencanaan pembelajaran yang akan saya terapkan di tahun ajaran nanti. Seperti itu. Oke, Bu Indah ya, jadi ada masalah perencanaan pembelajaran yang ingin dikatakan ya. Apa yang ingin Ibu Indah dapatkan setelah sesi coaching ini? Yang ingin saya dapatkan ketika saya melakukan sesi coaching ini, tentunya saya mendapatkan solusi dari apa yang ingin saya capai. Salah satunya tadi untuk rencana ke depannya di tahun ajaran baru itu apa saja yang saya akan lakukan. Tentunya saya menemukan solusi dari setiap perencanaan yang saya inginkan, seperti itu Pak Arif. Iya, jadi Ibu itu ingin menemukan solusi ya dari rencana itu depannya ya. Ya Bu Indah, baiklah, Ibu Indah tadi mengatakan memperbaiki rencana pengajaran ya ke depan. Seperti apa
rencana yang Ibu Indah maksud tersebut, tolong dideskripsikan lebih lanjut. Jadi begini Pak Arif, jadi kan kita itu sudah mau memasuki akhirnya tahun ajaran ya. Nah jadi saya itu ingin membuat perencanaan pembelajaran untuk anak-anak saya di mana di tahun ajaran baru itu biar ketika di dalam kelas pembelajarannya itu lebih menarik, tidak monoton seperti itu. Dan tentunya dapat meningkatkan motivasi anak ketika dia datang ke sekolah, dia datang ke kelas, dia merasa nyaman. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ingin saya rencanakan atau saya dapatkan seperti itu. Oke ya, jadi Indah ini ingin memperbaiki rencana pelajaran ya agar anak-anak tidak monoton ya, lebih tertarik. Menurut pengamatan Indah, apa yang membuat anak-anak itu bisa tertarik terhadap rencana pembelajaran yang akan dilakukan? Kalau dari saya lihat, anak-anak ini kan cenderung menginginkan hal-hal yang baru ketika di dalam kelas. Jadi anak-anak ini tidak ingin pembelajaran itu yang hanya mungkin mendengarkan saja atau dia cuma gurunya yang lebih aktif, tapi mereka itu tidak menginginkan itu. Jadi mereka cenderung menginginkan pembelajaran yang bervariasi. Jadi dapat membangkitkan minat dan motivasi mereka ketika berada di dalam kelas seperti itu Pak Arif. Jadi mereka itu menginginkan guru itu mungkin lebih inovasi, lebih kreatif. Jangan hanya ketika guru itu masuk ke dalam kelas, dia itu hanya memberikan metode ceramah atau apa yang nantinya tentu membuat anak-anak itu di dalam kelas merasa bingung dan bosan seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud Indah, anak-anak itu tidak ingin mendapatkan pembelajaran gaya lama ya. Jadi Indah untuk mensukseskan rencana pembelajaran yang Indah inginkan tadi, sejauh ini apa yang sudah Indah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi untuk mengatasi hal yang tadi itu, maka saya membuat perencanaan dulu Pak Arif. Jadi saya memetakan dulu dari kondisi keadaan anak ketika berada di dalam kelas, mungkin dari gaya belajarnya, dari minatnya, dari motivasinya. Nah itu saya petakan dulu. Lalu setelah itu saya membuat perencanaan menggunakan metode ataupun pendekatan yang tentunya di luar dari hal biasanya. Ya, mungkin selama ini saya hanya menonton, menjadi ceramah atau diskusi. Nah mungkin dengan adanya perencanaan ini saya akan lebih menggunakan iptek, menggabungkan iptek untuk pembelajaran, menayangkan video ataupun gambar-gambar yang tentunya nanti membuat siswa itu ketika berada di dalam kelas dia menjadi lebih tertarik untuk ikut pelajaran saya seperti itu Pak Arif. Luar biasa ya Bu ya, sudah banyak yang Ibu lakukan ya. Sejauh ini ya Bu Indah ya, apa hambatan yang Ibu temui dalam melakukan hal tersebut? Kalau untuk hambatan itu yang saya hadapi itu terkait yang pertama itu sarana dan prasarana. Karena memang kalau untuk sekolah di tempat saya itu untuk yang IT terkadang kita fokusnya itu cuma ada satu. Jadi itu mungkin menjadi kendala guru ketika mau mengajar. Untuk menayangkan video-video itu fokusnya hanya ada satu, sedangkan guru kita itu banyak sekali. Nah jadi itu kadang-kadang menjadi kendala kita juga seperti itu. Jadi makanya harus dibuat perencanaan yang memang matang ketika kita mau melaksanakan. Misalnya setelah saya nih mau buat video, nah, saya harus diskus dulu dengan guru lain supaya jangan sampai kurang jadwalnya. Jadi biar bisa giliran pakaian fokusnya seperti itu Pak. Ya, Bunda sudah luar biasa itu, sudah berusaha untuk bagaimana memenuhi undangan tersebut, mengajari fokus tadi ya dengan keterbatasan yang ada di sekolah. Oke, Bunda, sehubungan dengan kondisi tersebut, kan ini sudah berada di skala berapa ya antara antara 1 sampai dengan 10? Kalau saya lihat untuk saat ini
skalanya itu saya berada di angka 6 kalau Oke, sekarang sudah berada di skala 6 ya Bu Indah ya. betul. Sekarang ini Ibu Indah menginginkan anak Ibu Indah itu berada di level berapa? Kalau untuk saya pribadi, kalau bisa anak-anak itu meningkat skalanya dari yang tadinya skala 6 menjadi skala 7, mungkin bisa juga mencapai skala 8, skala 9, dan bahkan mungkin kalau bisa nih ya, kan segala sesuatu itu tidak mungkin, tidak mustahil kalau kita mau berusaha. Di skala 10 tentunya kalau memang anak itu mau berusaha. Skala 10. Jadi Bu Indah ini ingin di anak Ibu Indah berada di skala 8, 9 sampai 10 ya. Betul. Skala 8 itu, skala 9 dan skala 10 itu skala seperti apa ya yang Ibu Indah maksud? Tentunya yang saya inginkan untuk anak-anak itu ketika dia sudah mencapai di skala itu sudah ada perubahan dari anak itu sendiri ketika berada di dalam kelas. Misalnya apa? Tadi kan saya mengatakan bahwa anak-anak itu mau diajak untuk penggunaan IT. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu harus setidaknya bisa menggunakan IT. Yang tadinya handphone nih, yang cuma bisa digunakan untuk teleponan, cuma bisa untuk WhatsApp. Tapi bagaimana ketika anak itu menggantikan handphone itu sebagai media pembelajaran, bukan hanya sebagai alat komunikasi. Di situ bagi saya anak-anak sudah ada peningkatan skala seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya Bu. Bagaimana Ibu ingin anak Ibu itu benar-benar memanfaatkan teknologi yang tadinya handphone itu hanya untuk main ya, sekarang bisa untuk pelajaran ya. Oke Bu Indah ya. Apa rencana yang ingin Ibu lakukan agar anak Ibu Indah itu mencapai skala yang Ibu inginkan tersebut? Yang akan saya lakukan pertama-tama itu saya mengadakan sosialisasi dulu Pak Arus ke anak-anak. Saya sosialisasi dulu HP ke mereka bahwa HP ini bukan hanya sebagai alat komunikasi sekarang ini, tetapi juga sebagai media pembelajaran. Jadi saya di situ sosialisasi dulu ke anak-anak. Jangan nanti anak-anak kaget kok tiba-tiba HP dijadikan sebagai media pembelajaran. Jadi kan tidak kaget nanti siswanya yang secara tiba-tiba kok tiba-tiba HP digunakan sebagai media nih. Kan mungkin ada orang tua yang ada keperluan sendiri kan, jadi saya sosialisasikan dulu ke orang tua terutama anak-anaknya bahwa ketika kita berada di dalam kelas akan memanfaatkan yang namanya IT itu. Jadi itu langkah pertama saya. Lalu nanti juga saya akan membuat perencanaan pembelajaran dari metodenya, pendekatannya yang memang menarik bagi siswa itu, yang tidak hanya ceramah tapi juga melalui game tentunya yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari YouTube, Google seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga lebih berinovasi seperti itu Pak. Biasa sekali ya. Oke Indah. Selain rencana yang telah Ibu Indah sebutkan tersebut, apakah ada rencana lain yang ingin Ibu Indah coba? Ada Pak Arif yang rencana lain yang ingin saya coba, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman. Jadi ketika saya mengajar, saya mencoba menggabungkan dengan teman. Jadi mengajak teman itu untuk sekali-sekali nih gantian melihat apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas seperti itu. Nanti dia sebagai observer menilai dan melihat nih apa yang menjadi kekurangan saya ketika berada di dalam kelas. Karena selama ini kan kita nggak pernah nih mengajak kolaborasi teman kita untuk melihat nih apakah yang kita lakukan di dalam kelas itu sudah benar atau masih banyak perlu perbaikan seperti itu. Jadi hal itu yang ingin saya tambahkan nantinya. Iya, jadi kolaborasi ya Bu ya yang betul. dilakukan. Nah Ibu, dari dua rencana yang Ibu sebutkan tadi, rencana mana yang memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat? Kalau untuk yang saat ini, saya berpikirnya itu sosialisasi dulu ke orang tua Pak. Jadi jangan sampai nanti di tahun ajaran baru ya, orang tua siswa itu
bingung kok tiba-tiba ada penggunaan IT di dalam kelas, misalnya di dalam kelas itu anak-anak harus membawa handphone. Nanti orang tua kan biasanya nggak tahu nih apa yang mau menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi saya sosialisasi dulu ke orang tua seperti itu. Dalam jangka pendek ini itu yang saya capai seperti itu. Jadi sosialisasi ya. Kapan Ibu Indah ingin melakukan? Secepatnya Pak Arif, karena kan memang nanti kan ada juga nih, kita kan libur nih. Nah jadi di saat libur itulah mungkin saya adakan gini dulu dengan orang tua. Supaya nanti kita bahas tentang perencanaan kita itu untuk penggunaan IT-nya. Gitu. Jadi dalam waktu dekat ini Jibit itu ya dia luar biasa ini, semua rencananya bagus ya. Target untuk penyelesaian rencana Bapak rencana Ibu ini kapan? Karena saya ulangi lagi, target selesai rencana Ibu ini kapan ya? Targetnya kurang lebih 2 minggu lah Pak Arif yang saya capai. 2 minggu ya Bu ya. Ada tidak Bu rekan sejawat yang bisa mengingatkan atau membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada Pak Arif, ini ketika saya membuat rencana ini, saya meminta bantuan kepada Pak Eki dan Ibu Menteri. Kenapa beliau? Karena beliau ini kan selaku guru seniornya di sekolah saya. Jadi kan mereka itu sudah mengetahui kurang lebih lingkungan di sekolah saya itu seperti apa, seperti itu. Iya, luar biasa. Sudah ada rekan yang bisa membantu ya Bu. Terus sekali Pak Arif. Support ya. Baiklah Bu ya, kita sudah berada di Komisi Seksi Kucing. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita ini? Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita kali ini Pak Arif, yaitu saya menemukan solusi ketika nanti saya mau membuat perencanaan pembelajaran di awal tahun, dan salah satunya itu yaitu menggunakan metode dan pendekatan yang lebih menarik ke siswa saya, dan juga penerapan IT yang nanti saya gabungkan dengan kolaborasi dengan teman-teman saya, supaya nanti ketika di tahun ajaran baru pembelajaran saya itu menjadi lebih menarik, lebih menantang, dan juga anak murid saya menjadi termotivasi dan dia juga senang untuk datang ke sekolah. Seperti itu Pak Arif. Ya, luar biasa sekali Bu Indah ya, semangatnya ya. Baiklah, terima kasih Bu Indah ya atas waktunya. Banyak pembelajaran yang saya dapat, terutama pengalaman yang bisa saya ambil ya. Sekali lagi terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Arif sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik. Oke, saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Arif. Oke, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator keberhasilan dari praktik coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini? Baik, begitu ya. Pada hari ini saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alat digital. Dan saya berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di mana dengan kompetensi dan tahapan tersebut dapat menggali dan memaksimalkan potensi kunci sehingga kunci mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak Arif. Berdasarkan pengamatan saya juga, ini Pak Arif sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik ya. Tiap tahapan dalam alur tirta itu berjalan secara runtun, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Pak Arif juga sudah menguasai kompetensi inti pada coaching ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga mampu menggali potensi coaching, dan coaching dapat menemukan sendiri solusi dan rencana atas permasalahannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arif kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan barusan? Baik Bu ya, saya ingin terus mengembangkan dan memaksimalkan 3 kompetensi inti coaching, khususnya mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot dapat menstimulus pemikiran kunci, sehingga kunci dapat mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dan mendorong kunci untuk membuat rencana aksi.
Oke, baik. Terima kasih Pak Arus sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik bersama Ibu Indah. Saya selaku pengamat senang sekali ya saya bisa belajar banyak hal dari praktik coaching Pak Arus. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Assalamualaikum Ibu Widuri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Indah. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Indah? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, baik Bu Widuri, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana Ibu Widuri sebagai coach, Pak Aruf sebagai coachee, dan saya bertindak sebagai observer. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Bu Widuri. Jadi, pada saat Bu Widuri melaksanakan coaching, saya akan mengamati dan menilai kegiatan tersebut, seperti apakah praktek coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan Alkirta dan sesuai dengan tahapannya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, apakah Ibu Widuri sudah memiliki kompetensi coaching, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan perlu diingat untuk menguasai prinsip coaching ini ada kemitraan, proses kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Widuri. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Widuri kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Oke, baik Bu. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Lalu bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Widuri? Oke, kompetensi yang ingin saya observasi gitu ya, yaitu mendengarkan aktif. Di mana dengan mendengarkan aktif itu saya dapat menyimak dengan baik pembicaraan coachee, sehingga saya dapat membantu dan menggali potensi coachee sehingga dia bisa menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Dari apa yang Ibu sampaikan ya, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan apa nih yang ingin Ibu inginkan dari proses coaching tadi? Ya, jadi indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin coachee bisa menemukan sendiri solusi dan rencana-rencana yang akan dilakukannya untuk memperbaiki, untuk mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah, kalau begitu silakan Ibu Widuri melaksanakan praktek coaching menggunakan Alkirta bersama Pak Aruf. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Aruf. Selamat siang Bu Widuri. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Widuri. Alhamdulillah. Ya, Pak Aruf, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching. Ya, apa yang ingin Pak Aruf bicarakan? Oke, jadi kayak gini Bu, saya ini beberapa kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan. Khusus untuk fakultas IPA ini antusias dan keinginan belajar dari guru saya ini sangat minim Bu. Jadi saya ini mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran. Bagaimana saya bisa mengajar dengan baik, sedangkan siswanya itu tidak menyerahkan dirinya secara utuh. Oke, baik. Jadi Pak Aruf itu menginginkan anak-anak itu memiliki antusias ya dalam belajar. Nah, apa yang ingin Pak Aruf dapatkan dalam sesi coaching ini? Kalau saya ingin mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran saya dan hati saya, sehingga beban yang saya terima ini Bu bisa ya paling tidak sedikit atau banyaknya bisa tercurahkan, sehingga saya bisa kembali menjadi pribadi yang kuat seperti yang kala, dan juga saya dapat menemukan solusi.
Oke, baik. Jadi Pak Arif ingin mendapatkan solusi dari permasalahan antusias dan kemauan belajar atau kemauan bergerak ya anak dalam pelajaran PJOK. Oke Pak, tadi Pak Arif mengatakan anak-anak itu kurang antusias ya dan kurang kemauannya gitu dalam belajar PJOK. Antusias yang seperti apa gitu yang Bapak maksud? Kalau diceritakan lebih lanjut Pak? Antusias itu seperti ini Bu, dalam hal seperti kedisiplinan juga penyerahan diri mereka itu saya seperti melihat mereka terpaksa dan contoh saja seperti disiplin dari mulai berganti pakaian dari kelas menentukan ganti pakaian kemudian dari untuk baris dan pada saat KPM juga mereka terlihat seperti tidak menyukai bahkan cenderung meremehkan ya intinya tidak ada ketertarikan lah misalnya terhadap materi yang saya ajarkan. Oke baik ya jadi murid-murid di kelas Pak Arif ini kurang minat seperti itu ya dalam belajar PJOK malas-malasan gitu kata Pak Arif tadi. Menurut pengamatan Pak Arif itu apa yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang minat dan kurang antusias dalam belajar olahraga? Kalau menurut saya sih mereka ini kan sebenarnya tidak semua yang seperti itu, tapi dari 11 kelas yang saya ajar pasti itu mereka itu kan terbagi-bagi dalam kelas yang sudah diidentifikasi besi kecerdasan dari sekolah kan. Kalau untuk kelas tahfiz, kelas tilawah itu aman Bu. Itu masih enak aja. Kalau kelas yang benar lebih enak lagi. Jadi mereka benar-benar menyukai. Nah, yang jadi masalah itu pas teknik Bu. Pas teknik ini terlalu mementingkan mapel yang 4 itu, mapel eksak. Jadi cenderung untuk PJOK ini mereka itu menganggap remeh dan menganggap tidak penting. Karena juga ya salah di kita juga mungkin sebagai guru atau juga wali murid selama ini kan selalu menekankan proses pembelajaran itu hasilnya itu harus selalu berupa angka-angka yang tinggi atau berorientasi pada ranking. Sehingga mapel pendukung seperti PJOK ini sebenarnya memiliki ada besar, tapi seperti yang sudah mater sama yang dididik. Oke baik, jadi permasalahan ini khususnya terjadi di kelas IPTEK ya, di mana menurut Pak Arif itu mereka merasa pelajaran PJOK itu kurang penting ya dibanding pelajaran yang lainnya. Oke, nah sejauh ini apa yang sudah Pak Arif lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini saya sudah mulai memetakan ya kemampuan belajar TK itu dan kebutuhan belajar TK itu apa. Dengan 11 kelas itu saya merasa sedikit ya berat lah, cuman saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan diagnostik awal ya. Jadi tidak seperti yang lama-lama paradigma baru yang saya bawa itu saya dalam asesmen penilaiannya itu menggunakan berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi yang kinestetik saya buat untuk kerja atau demonstrasi gitu kan. Kemudian yang auditori mungkin bisa berpendapat atau menuliskan rangkaian kalimat mungkin menjelaskan tujuan dari pembelajaran itu. Sedangkan yang memang suka dengan teknologi saya bisa buat mereka itu mengirimkan juga terlalu Instagram bisa menggunakan itu. Ya baik ya, jadi sejauh ini Pak Arif itu sudah memetakan karena berdasarkan kebutuhan dan profil belajarnya. Dan Pak Arif juga sudah melakukan perlakuan sesuai profil belajarnya tersebut ya Pak ya. Oke, nah dari pengamatan Bapak ini ya, kondisi seperti apa idealnya anak-anak itu dalam belajar sehingga dianggap berhasil? Kalau menurut saya sih kondisi ideal itu sebenarnya tidak terlalu banyak saya tekankan untuk apa ya. Kalau menurut saya anak itu kalau sudah dia mau bergerak ke lapangan, sudah mau berjalan ke lapangan, sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran itu sudah suatu keberhasilan untuk mampu PJOK. Beda dari mampu lain kan. Jadi anak bergerak itu sudah berhasil itu. Oke
Oke, baik. Jadi menurut Pak Arif itu anak sudah mau bergerak ya dengan sendirinya gitu ya, dari memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, itu sudah berhasil. Oke, nah sehubungan dengan kondisi yang Bapak ceritakan tadi, kalau dari skala 1 sampai 10 ya, yang kondisi yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan skala 10 nih, berarti anak-anak dalam kondisi berhasil. Nah, sekarang murid-murid Pak Arif ini berada di angka berapa dari skala 1 sampai 10? Kalau yang saya lihat begitu dia, anak saya ini sekarang berada di skala 5. Oke, Pak, skala 5. Nah, sekarang Pak Arif ini ingin meningkatkan anak-anak itu menjadi angka berapa, Pak? Saya tidak mengukur ya Bu, peningkatannya itu di angka 8 sampai 9 aja sudah cukup bagi saya. Oke, jadi Pak Arif menginginkan anak-anak itu bisa meningkat di angka 8 sampai 9. 8 sampai 9 ini yang bagaimana ya Bapak maksud itu? Sehingga itu dikatakan, oh oke, anak ini sudah berada di posisi 8 atau 9. Ya, jadi 8-9 itu bisa diatur seperti ini. Mereka tuh memiliki kesadaran diri, bagaimana menghargai waktu, karena kan di kelas kami kelas itu ada 4 atau 5 kelas sekali dalam pembelajaran video kan itu. Kelas yang keluar sekali 4 atau 5 kelas, karena Indonesia yang di bawah 26 ya. Jadi terkadang kalau mereka lambat atau mereka menunda waktu, otomatis ruangan ganti pakaian itu ya terisi sama guru yang lain. Jadi bukannya ini mereka harus cepat dan juga harus disiplin. Kalaupun toh ada ruangan itu diisi oleh guru yang lain, kelas yang ada guru lain, paling tidak mereka bisa bergeser ke ruangan yang lain. Tapi mereka ini malah itu sepertinya yang dicari-cari itu. Sengaja memperlambat waktu. Karena kan sekarang cuma untuk merdeka belajar itu cuma 2 jam kali itu. Jadi benar-benar ya harus di situ saja. Beda dari pas reguler, tanpa dikomandoi mereka itu otomatis sudah tiba-tiba udah ada yang dilakukan, udah pakai banyak bulan. Oke, baik ya. Jadi posisi 8 atau 9 yang Pak Arif maksud itu di mana anak-anak itu disiplin waktu ya, mulai dari ganti pakaian, dia sampai ke lapangan tepat waktu. Oke, nah apa rencana yang ingin Pak Arif lakukan agar anak-anaknya bisa mencapai skala 8 sampai 9 tersebut? Yang pertama saya ingin melakukan pendekatan personal itu. Pertama di IPTEK ini saya bagaimana mengisi jiwa raga mereka itu disiplin. Karena bagi saya keberhasilan mereka itu kan bukan nilai, tapi bagaimana nilai-nilai dalam pembelajaran PJOK itu seperti disiplin, keberanian, berani tampil itu benar-benar masuk ke dalam sanubari jiwa raganya sehingga berguna untuk mereka di kehidupan di masyarakat. Cukup. Luar biasa ya. Jadi Pak Arif ingin melakukan pendekatan secara personal kepada anak. Oke, selain rencana itu Pak, apa ada hal lain yang ingin Bapak coba lakukan? Saya ingin membuat mereka itu kayak gini, untuk selain personal tadi membuat mereka itu tidak takut Bu, karena yang saya pelajari selama ini mungkin ya ketidaktertarikan mereka itu takut atau takut capek ya, atau mungkin panas atau berkeringat kan bau. Padahal kita lihat di luar sana itu aja orang-orang kerja-kerja itu pada sebenarnya para olahraga. Mereka generasi muda, masa depan bangsa, saya ajak sehat untuk mengetahui pola gerak, bagaimana bentuk gerak, fungsi gerakan itu. Mereka seperti tidak tertarik, karena itu kita butuh anak-anak yang sehat. Oke, jadi bisa dikatakan Pak Arif itu ingin memotivasi anak-anak gitu ya, untuk tidak takut, tidak takut capek gitu ya, tidak takut berkeringat dan berolahraga gitu ya Pak. Oke, nah dari 2 rencana yang Bapak sebutkan tadi gitu, rencana mana yang memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat sebenarnya Bu, untuk rencana saya itu termasuk jangka menengah dan jangka panjang ya. Kalau rencana saya jangka pendek ini kan saya ingin tadi meletakkan kemampuan mereka sehingga saya itu bisa membuat mereka tertarik. Mereka itu dalam asesmen yang saya lakukan ya,
bisa menyampaikannya itu mengartikan berdasarkan kemampuan belajar dia, kebutuhan belajar dia, gaya belajar dia. Oke, jadi yang pertama didahulukan itu memetakan kebutuhan dan profil belajar murid ya. Dari sana baru bisa dilakukan hal-hal lain ya Pak sesuai profil belajarnya tadi. Oke, nah kapan Pak Arul ingin mulai melakukannya? Segera Bu, cepatnya. Karena kan yang baik-baik dia mesti disegerakan. Oke, bagus luar biasa ya. Kemudian untuk target selesai rencana ini kapan Pak? Kalau bisa Bu, sampai tahun ajaran baru ini saya sudah akhir tahun ajaran baru ya. Saya sudah dapat formulanya yang saya ini. Dan ini akan saya teruskan sampai selama saya masih mengajar akan saya selalu perbaiki. Oke, jadi target selesainya itu akhir tahun ajaran ini ya Pak, agar di tahun berikutnya tahun pelajaran baru itu bisa lebih baik lagi ya Pak. Oke, nah Pak Aruf ada tidak rekan sejawat yang bisa mengingatkan atau membantu Pak Aruf untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut agar bisa terrealisasi? Kalau untuk rekan sejawat ada, karena kan kami sudah komunitas kopi ya. Jadi masuk kita di situ. Jadi ngopi itu bukan minum kopi, walau sambil minum kopi, tapi tetap ada obrolan yang berfaedah. Jadi bukan adalah santai. Di sana kita, terutama guru makro saya yang ya seusia saya atau saya jadi seperti dari saya itu saling mengingatkan. Jadi kalau sampai ada yang lupa atau kegiatan yang sedikit menurut kami kesepakatan kan ada kesepakatan kan sesama guru itu untuk sinkron dalam pelajaran itu. Jadi kami saling mengingatkan kamu kurang ini kayak tadi, kamu lupa ini, jadi sehingga terjadi kolaborasi benar-benar pelajaran itu ya ideal kami untuk yang kita sekolah ini. Oke, biasa jadi sekolah baru sudah ada komunitas gitu ya yang bisa diajak bekerja sama, berkolaborasi ya sehingga bisa membantu untuk melaksanakan rencana-rencana Pak Aruf. Oke, baiklah Pak Aruf, sepertinya kita sudah berada di penghujung sesi coaching ini ya. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mendapatkan kekuatan yang baru, terutama saya lebih percaya diri. Kemudian apa yang menjadi beban saya, serasa seperti ya walaupun tidak semuanya jadi sedikit berkurang. Dan saya merasa siap kembali mengajar dengan pribadi yang lebih kuat, dengan pribadi yang lebih handal, dengan pribadi yang lebih hebat. Oke, baik. Terima kasih Pak Aruf ya sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi dengan saya ya. Banyak pembelajaran dan pengalaman Pak Aruf ini yang bisa saya ambil gitu. Terima kasih Pak Aruf ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Widuri sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Widuri. Apa yang sudah Ibu Widuri lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator keberhasilan dari praktek coaching yang sudah Ibu Widuri lakukan hari ini? Oke, saya sudah melaksanakan coaching menggunakan alur peta Ibu, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana dengan pertanyaan tersebut dapat menggali dan memaksimalkan potensi coaching sehingga coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, dari pengamatan saya ini ya, Bu Widuri sudah melaksanakan praktek coachingnya dengan sangat baik. Mulai dari tahapan alur peta, berjalan secara runtun, Bu Widuri sudah menguasai kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga mampu menggali potensi coach dan coach ya, dan dapat menemukan rencana atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bu Widuri, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Oke, baik Ibu. Saya ingin terus mengembangkan dan memaksimalkan 3 kompetensi inti pada coaching Ibu. Khususnya mengajukan pertanyaan berbobot.
Karena dengan pertanyaan berbobot itu dapat menstimulus pemikiran koci sehingga koci dapat mengungkapkan emosi dan nilai yang ada pada dirinya, kemudian dapat mendorong koci untuk membuat rencana aksi atas permasalahan yang dihadapinya. Wah, luar biasa ya Ibu Widuri ya. Terima kasih nih Bu Widuri dan Pak Aruf ya sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik. Saya selaku pengamat senang sekali. Saya bisa belajar banyak dari hal praktik coaching ini dari Bu Widuri dan juga Pak Aruf. Terima kasih Bu Widuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Pak Aruf, alhamdulillah. Baiklah Indah ya. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana Ibu Indah sebagai coach, Ibu Widuri sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer. Sebelum melakukan praktik coaching, ada hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu kepada Ibu Indah. Jadi saat Bu Indah melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai kegiatan tersebut. Seperti apakah praktik coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita, yang mana tahapannya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah Ibu sudah memiliki kompetensi coaching, mengajukan pertanyaan berbobot, dan perlu diingat untuk menguasai fungsi coaching kemitraan, proses kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Indah. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Indah kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak Aruf. Jadi untuk sesi coaching kita kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present. Lalu yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan narasi. Oke, bagus sekali Indah ya. Berikutnya pertanyaan kedua Indah ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Indah observasi? Baik, kalau untuk bagian yang secara spesifik ingin saya observasi itu di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Indah ya. Pertanyaan yang ketiga, apa sih indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching tadi? Baik. Nah, setelah proses coaching itu yang ingin saya capai selama prosesnya yaitu si coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang ada pada dirinya. Ya, jadi kuncinya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi ya. Baiklah, Bu Indah, silakan melaksanakan praktik coaching menggunakan kita bersama Ibu Widuri ya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi. Siap Pak Arif. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Widuri. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Bu Indah? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Ibu Widuri, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Oke Bu, jadi saya ingin membicarakan terkait dengan guru visual saya. Yang guru visual saya ini masih banyak yang mengajarnya itu menggunakan cara konvensional. Jadi hanya ceramah terus itu. Padahal zaman sekarang ini kan terus berkembang ya, seperti yang kita ketahui. Teknologi pembelajaran juga semakin canggih gitu. Nah, tapi guru di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan dan pembaharuan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ini, sehingga pembelajaran itu kurang bervariasi dan terkesan monoton. Apa yang ingin didapatkan setelah Ibu Widuri
melakukan sesi coaching? Karena saya ingin adanya perubahan dan pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas. Tadi Menteri mengatakan ya, ingin adanya pembaharuan. Pembaharuan yang seperti apa itu yang dilakukan? Jadi pembaharuan yang saya maksud itu, saya ingin guru itu menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran itu. Dan juga bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu. Ya, misalnya saja memanfaatkan LCD proyektor untuk menampilkan video pembelajaran atau menampilkan slide presentasi gitu ya, sehingga pembelajaran itu lebih bervariasi dan tidak membosankan. Tapi mengatakan bahwa ingin adanya variasi dalam mengajar. Nah, para variasi seperti apa nih yang dituangkan ketika berada di dalam kelas? Kalau saya itu sudah biasa memanfaatkan media atau teknologi dalam pembelajaran, mulai dari saya menampilkan media video, kemudian juga audio kan. Lebih pembelajaran saya gunakan, saya juga memanfaatkan LCD proyektor, memanfaatkan speaker di dalam kelas, kemudian juga saya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran itu seperti Quizzes itu untuk melakukan evaluasi perjalanan, ada juga platform pembelajaran yang lain itu ya seperti Rumah Belajar saya manfaatkan dan YouTube itu ya, karena saya juga terdapat banyak sekali video pembelajaran yang up-to-date dan bagus gitu. Tentunya ketika dalam pelaksanaan ya, terdapat hambatan ya. Apa hambatan yang Ibu rasakan ya ketika Ibu melakukan berbagai macam aplikasi tadi ya, dari Quizzes, segala macam media yang digunakan ya ketika di dalam pembelajaran. Hambatan apa yang kira-kira Ibu rasakan yang sangat berdampak bagi anak murid Ibu ketika di kelas? Oke, kalau di dalam kelas itu sebenarnya tidak terlalu memiliki hambatan yang berarti ya Bu ya, apabila proses pembelajaran itu berjalan lancar dan anak-anak itu cenderung lebih semangat, lebih aktif dalam belajar karena tuh senang sekali gitu Bu ya dengan adanya video pembelajaran atau games permainan, bisnis kayak gitu kan mereka lebih semangat lagi gitu belajarnya. Namun kendalanya ini ketika saya ingin mengajarkan guru di sekolah, mereka tuh nggak mau diajak untuk melakukan perubahan gitu. Mereka cenderung berada di zona nyamannya gitu. Jadi mereka ketika kita ajak, nggak usah lah itu sama aja nggak perlu kayak itu. Mereka berpikirnya seperti itu. Tadi Ibu mengatakan ketika Ibu mau mengajak penuh Ibu untuk kolaborasi menggunakan media, tapi mereka masih tetap mau berada di dalam nyaman media. Itu kan hambatan yang media. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Cara Ibu ya mengatasi ketika teman kita tidak mau kita ajak untuk kolaborasi. Saya mencoba untuk berbicara secara personal gitu ya, saya ngobrol apa sih manfaatnya, kenapa harus pakai media, kenapa harus memanfaatkan teknologi dalam belajar. Kemudian juga saya tuh memberikan contoh langsung gitu ya, proses pembelajaran saya di dalam kelas itu saya videokan, kemudian saya upload, saya share, bagikan di grup WA dan di sosial media gitu, sehingga mereka tuh bisa melihatnya dan tahu kalau misalnya ini tuh keren ya, bagus gitu, ternyata bermanfaat. Dari pengalaman itu memang saya sudah melakukan itu, indikator untuk keberhasilannya untuk kelas itu seperti apa? Oke, nah kalau untuk indikator keberhasilan gitu ya, kalau misalnya melihat kondisi guru-guru sekolah saya saat ini, itu mereka masih berada di posisi 5 itu Bu ya. Karena mereka tuh kalau ketika saya mengajar itu mereka nggak mau ikut gitu, ya udah kamu aja gitu, saya nggak usah lah kayak
kayak gitu. Jadi sebenarnya agak miris ya, padahal kita mengajak itu ke kebaikan gitu ya Bu ya, yang bermanfaat untuk peserta didik di kelas. Tapi mengatakan masih di posisi 5. Nah, harapannya ke depannya mau yang seperti apa ini? Harapannya itu rekan guru di sekolah saya ya ada di posisi 8 gitu. Karena kalau misalnya langsung saya meningkatkan di 10 itu agak sulit gitu ya. Jadi kita berproses dulu pelan-pelan gitu. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu menunjukkan adanya prosesnya ya. Ketika mencapai skala dari angka 5 ke 8 dan seterusnya itu yang apa ya misalnya yang ingin Ibu lakukan agar siswa itu bisa mencapai skala yang diinginkan. Oke, sebenarnya saya juga bingung gitu ya, dia mencari rencana yang tepat, yang pas gitu ya. Tapi mungkin saya bisa melaksanakan sesi pendampingan atau mentoring itu kepada rekan guru di sekolah saya, sehingga mereka tuh tahu bagaimana cara menggunakan media pembelajaran itu. Jadi kalau misalnya itu kan mereka mungkin kalau melihat kayaknya susah ini nggak bakal bisa saya. Tapi ketika kita ajari secara perlahan itu mungkin mereka jadi oh ternyata ini ya, ternyata bisa, saya bisa seperti itu. Jadi dilakukan pendampingan atau mentoring, dibimbing seperti itu. Selain dari rencana yang tadi Ibu sebutkan, apa hal lain yang ingin Ibu coba lakukan di dalam kelas ini? Hal lain yang ingin saya lakukan ya, jadi saya bisa berkolaborasi gitu dengan rekan di sekolah yang sesama CDP juga. Jadi kita bisa memanfaatkan komunitas di sekolah, komunitas transisi. Kemudian juga dari komunitas itu kita bisa mengadakan kegiatan aktif, minggu tadi gitu ya, sehingga proses mentoring itu berjalan lancar. Dan bisa juga mungkin ke depannya itu mengundang narasumber yang ahli di bidangnya dari luar. Jadi dari apa yang sudah Ibu rencanakan ya, rencana mana nih yang memungkinkan untuk Ibu lakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat? Oke, dalam waktu dekat itu saya ingin bekerja sama dengan rekan yang CDP tadi gitu ya. Kemudian kami mengaktifkan komunitas yang bisa melakukan kegiatan mentoring. Apa yang kita lakukan? Oke, kenapa dalam waktu dekat ini kan dalam libur ya, dia setelah masuk nanti kami akan mulai langsung bergerak untuk melakukan kegiatan mentoring. Kalau misalnya kita targetkan target yang ingin dicapai itu seperti apa? Target ke depannya itu saya ingin rencana ini gitu ya selesai di tahun ajaran ini gitu. Sehingga di tahun ajaran berikutnya itu guru-guru sudah bisa menggunakan media pembelajaran, memanfaatkan teknologi yang pembelajaran gitu, sehingga ketika memasuki tahun ajaran baru itu ada semangat baru, ada pembaharuan juga dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Oke, baiklah Bu Yuri, kita sudah berada di penghujung sesi coaching ini ya. Jadi jika Ibu bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai di akhir pembicaraan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan seperti itu? Oke, baik. Jadi di sini saya itu awalnya bagaimana cara saya mengajak rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam belajar gitu ya. Dan alhamdulillah setelah berbicara sama guru ini, jadi saya berpikir dan mendapatkan ide-ide baru gitu, untuk melakukan rencana seperti berkolaborasi dengan rekan CDP, kemudian mengaktifkan komunitas sekolah, kemudian juga melakukan sesi pembimbingan atau mentoring gitu, sehingga guru-guru yang lain yang tidak mau diajak guru tadi mereka mungkin bisa
untuk melakukan perubahan itu. Luar biasa nih Bu Yuli ya. Terima kasih nih Bu Yuli sudah meluangkan waktunya ya. Banyak pembelajaran dan pengalaman yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Indah. Alhamdulillah ya, Indah. Indah sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan pada Bu Indah nih. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator keberhasilan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini? Baik. Yang sudah saya lakukan ketika melakukan coaching ini dengan menggunakan alutsista, tentunya saya berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana dengan kompetensi dan tahapan cerita tersebut dapat menggali dan memaksimalkan potensi coach sehingga si coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang seperti itu Pak Abu. Oke, misalnya baik ya. Berdasarkan pengamatan saya nih, Ibu Indah sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik. Tiap tahapan dalam alutsista berjalan secara betul. Ibu Indah sudah menguasai kompetensi coaching, memberikan penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga si kunci ini mampu menggali potensi kunci dan kuncinya dapat menemukan rencana atau permasalahan yang dihadapi. Berikutnya pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan oleh Indah dan Ibu tadi? Baik, kalau dari saya secara pribadi, Pak Arif ya, saya tuh ingin terus mengembangkan dan memaksimalkan 3 kompetensi inti coaching, khususnya mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot itu dapat menstimulus pemikiran dari si coaching, sehingga si coaching dapat mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya dan juga mendorong si coaching itu untuk membuat rencana aksi dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Seperti itu Pak. Oke, semua luar biasa ini Indah ya. Oke Indah ya, terima kasih kepada Ibu Indah dan Ibu Yuli yang sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik. Saya selaku pengamat sangat senang sekali Bu. Saya bisa belajar banyak nih dari praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Indah dan Ibu Yuli. Oke Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.